Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya anak-anak. Ini saya menerangkan melalui video. Nanti bisa kamu buka di WA. Masalahnya kalau tidak, kemarin saya terangkan di Google Meeting, ternyata anak-anak juga banyak yang tidak ngerti. Makanya sekarang saya terangkan lewat video. Kita membahas, kemarin kita membahas senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon itu yang lainnya, itu bisa yang macam-macamnya kemarin sudah saya terangkan. Berarti sekarang tuh membahas senyawa hidrokarbon khusus untuk alkana, alkena, dan alkuna. Senyawa hidrokarbon ini dibagi menjadi dua, yaitu senyawa hidrokarbon jenuh dan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Yang jenuh ini adalah alkana. Kamu lihat halaman di buku yang buku PR, yaitu halaman 11. Halaman 11, mulai halaman 11 sampai dengan halaman 14. Kamu lihat halaman 11 sampai dengan halaman 14. Terus senyawa tak jenuh itu adalah alkena dan alkuna. Untuk pertama yang kita bahas pertama ini adalah alkana dulu. Kita bahas alkana dulu sampai tata nama dan isomernya. Alkana itu rumus umum adalah CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. Jadi kalau di sini C-nya 1, N sama dengan 1, berarti rumusnya C1CH4, namanya adalah metana. N-nya sama dengan 2, yaitu C2H6, namanya etana. N-nya sama dengan 4, berarti namanya C4H10, namanya adalah butana. Sampai N sama dengan 10, lainnya kamu hafalkan sendiri, yang lainnya dihafalkan sendiri. C10H22, yaitu namanya dekana. Selisih antara C1 dengan C2, selisih yang urut tapi harus urut, selisihnya 1 dan 2 ini. Selisih ini itu adalah CH2. Selisihnya CH2. CH2 antara N2 dan N3 juga CH2, ini dinamakan deret homolog. Deret homolog. Terus sekarang namanya alkana C1 sampai C10 ini harus hafal, dihafalkan. Ini nanti dibuat untuk rantai induknya. Sekarang untuk cabangnya bagaimana? Cabang itu namanya, jadi tata nama itu selain induk, rantai induk, ada cabang. Cabangnya ini dinamakan alkil.
rumusnya CnH2n plus 1. Berarti kalau C-nya 1, CH3, ada tangan seperti ini namanya metil. Kalau C-nya 2, CH3, CH2, itu namanya ada tangan, namanya adalah etil. C-nya 3, CH3, CH2, CH2, namanya propil, dan seterusnya. Terus kalau cabang berbelok, 1, 2 belok, ini induknya. Yang saya beri tanda tebal itu adalah untuk gabung ke induk. Yang saya beri tanda tebal gabung ke induk, ini namanya adalah isopropil. Dilanjutkan lagi, 1, 2 belok, masih ada C lagi. Ini namanya isobutil. 1, 2, 3 baru belok. Ini namanya tersier, sekunder butil. Ini adalah tersier butil. Kalau ini namanya neoamil. Jadi cabang ini nanti akan gabung ke rantai induk. Terus cabang ini kalau ada cabangnya sama, cabang ada 2, sama dan tidak sama. Cabang sama ini diberi awalan di kalau yang sama 2, tri kalau yang sama 3, tetra kalau yang sama 4, penta kalau yang sama 5, heksa kalau yang sama 6, dan seterusnya. Kalau cabang tidak sama, maka ini harus urut abjad. Sekarang contohnya. Contoh tata nama alkana yang tidak ada cabangnya. Yang pertama ini A dulu, yang tidak ada cabangnya. Seperti ini tidak ada cabangnya. Kenapa di sini kok saya kasih CH2, CH3, CH3? Jadi C itu tangannya 4. Kalau tangannya ini sudah 2, maka ini hanya 2. Ini tangannya 1, berarti ini hanya 3. Jadi gitu. Nah, kalau lurus seperti ini tidak ada cabangnya. Ini diberi awalan normal. Berarti ini tidak bercabang. Tak bercabang diberi awalan normal. N. C-nya 4. C4 apa? Butana, berarti N butana.
Jadi gitu. Sekarang yang bercabang, yang B bercabang. Yang B bercabang. Yang pertama, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya nomor satu, dipilih rantai yang terpanjang. Rantai terpanjang. Nomor 2, dipilih rantai terpanjang, ini dibuat induknya. Dibuat induk. Terus nomor induk dimulai dari ujung yang dekat cabang. Nomor 3, nama cabang. Nama cabang yaitu nama alkil. Sekarang contohnya. Dipilih rantai yang terpanjang. Ini saya kasih CH3, CH2, H3, 3, 1, 2, 3. Kamu pilih rantai yang terpanjang. Terpanjang itu berapa? Jadi yang terpanjang kamu tuh mulai dari ujung sana, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Berarti yang terpanjang adalah 6. Ini adalah yang terpanjang. Kalau mencatat, tolong ini nanti dicatat di buku catatan yang saya terangkan. Walaupun di buku sudah ada, kamu tetap mencatat di buku catatan. Ini induknya. Induknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus setelah itu nomor 2, nomor induk. Karena ini di luar induk adalah cabang, cabangnya CH3, CH3 namanya metil. Ini juga metil. Nomornya dari 1, 2, 3 cabang, 1, 2, 3 cabang sama. Terserah kamu milih dari mana. Dari sini boleh. Nomor dari sini boleh karena sama. Jadi nomor dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomornya disebutkan dulu. Nomornya berapa metil? Nomor 3 dan 4. 3,4. Karena ada yang sama 2, maka diberi awalan di. Berarti di metil. Induknya 6, namanya heksana. Induk dilihat di halaman tadi. Mulai halaman 11 sampai dengan buku halaman 11 sampai dengan halaman 14. Dilihat ada nomor induknya. Terus sekarang cabang yang tidak sama. Ini cabangnya tidak sama, ini dikasih 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 2, 3. Kamu pilih rantai yang terpanjang. Rantai terpanjang itu rantai induk itu tidak harus lurus, belok juga bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti pilih yang 7. Berarti ini induknya. Induknya 7. Ini cabang. Ini cabang.
Ini cabangnya metil, ini cabangnya etil. Terus nomor cabang dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Ini cabang. 1, 2, 3 cabang. Sekarang kamu lihat ini. Nomor dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. 1, 2, 3 kamu ketemu cabang. 1, 2, 3, 4 ketemu cabang. Dari bawah 3, dari kanan 4. Berarti kamu milih dari bawah nomornya. Harus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus namanya cabang ada metil dengan etil. Di sini harus nama cabang itu harus urut abjad. Kalau tidak sama harus urut abjad. E, M dengan E, duluan mana? Kan dulu E. Nomor berapa? Nomor 4, berarti namanya 4 etil. Terus M nomor berapa? Nomor 3 metil. Induknya berapa? 7, berarti heptana. Saya kira itu dulu pengertian dari tata nama alkana. Sekarang kalau cabangnya bukan etil, metil, tapi isopropil gitu ya. Jadi ada gini. Sekarang ini. Di sini kamu tetap memilih rantai yang terpanjang. Rantai yang terpanjang itu dibuat induk. Induknya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8. Setelah itu tetap menggunakan mencari setelah ke nomor induknya sudah ketemu, ini kamu lingkari. Ini menuliskan seperti ini, harus minimal pulpennya itu minimal 2 warna. Baru nomor induk. Nomor induk dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. 1, 2 cabang, kalau ketemu cabang. 1, 2, 3, 4 baru cabang. Berarti nomor induknya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ini namanya 1, 2 belok seperti ini adalah namanya isopropil cabangnya. Ini metil. Ini metil. Di sini adalah metil. Iso, I sama M duluan mana? Berarti duluan I. Berarti namanya dulu adalah 5 isopropil. Terus metilnya nomor berapa? Nomor 2, 3, 3 ditulis semuanya. 2, 3, 3 tri, diberi awalan karena ada 3 sama, diberi awalan trimetil. Induknya berapa? 8, berarti oktana. Jadi gitu. Kalau ada cabang belok-belok. Sekarang kalau kita menuliskan dibalik, ini adalah senyawanya. Kita menuliskan rumus, kita membuat struktur dari senyawa. Berarti kita menuliskan rumus strukturnya. Misalnya
2 pen 2 metil pentana. Bagaimana rumus struktur 2 metil pentana? Maka yang didulukan adalah nomor induknya. Induk ini didulukan nomor 1. Yang ini adalah baru nomor 2. Nomor 1 pentana ditulis dulu. Pentana ini C-nya berapa? Oh, C5. Berarti tulis 1, 2, 3, 4, 5. Setelah menuliskan C5, maka baru nomor. Kamu menuliskan nomornya. 1, terserah, dari kiri boleh, dari kanan boleh. Kalau penulisan rumus struktur itu gampang. Jadi kamu dari kiri boleh, dari kanan boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya terletak pada nomor berapa? 2. Berarti nomor 2 ini ada cabang. Namanya 2 metil. Metil C-nya 2. C-nya 1, maaf. C-nya 1. Jadi dari sini, setelah semuanya ini tertulis, baru kamu kasih H. H itu adalah pengganti tangan. Tangannya C itu semuanya jumlahnya 4. Kalau sudah ada tangan 1, berarti hanya 3. Kalau tangannya 1, hanya 3. Kalau tangannya 3, berarti hanya 1. Ini tangannya 2, hanya 2. Tangannya 2, ini hanya 2. Tangannya 1 adalah hanya 3. Ini kalau kita membuat struktur, rumus struktur. Kita membuat rumus struktur, diketahui namanya, diketahui namanya. Nama senyawa alkana, kamu menulis struktur. Terus kalau menuliskannya bukan seperti ini, tapi digabung jadi 1. Kalau menuliskannya digabung jadi 1. Contohnya, misalnya seperti ini. Maka yang pertama kamu tulis itu adalah C yang di luar kurung. C yang di luar kurung mana? Ini, ini. Berarti C yang di luar kurung ditulis. Sama CH2. CH2 itu walaupun dikurung tapi tetap ditulis dulu nanti. CH2 itu walaupun tidak dikurung jumlahnya 1, jumlahnya 3 atau 2 ditulis lebih dahulu. Setelah itu, kalau sudah ditulis ini sudah ditulis, maka C ini tuh tangannya kurang berapa? Tangannya C kan 4, berarti kurang 3. 1, 2, 3. Maka ini CH3 yang ada di dalam kurung ini posisinya di sini. 1 CH3 1, CH3 2, CH3 3, ini posisinya ini. Sekarang ini C ini tangannya 1 ditambah H 1 berarti 2. Berarti kurang 2. Berarti gini. Maka ini diisi oleh CH3 jumlahnya 2. CH3 CH3 ini. Jadi itu. Setelah itu baru pemberian nomor induk. Induknya 1, 2, 3, 4, 5. Nomor cabangnya adalah ini. Cabangnya metil. Nomor dimulai dari kiri. Karena di sini ada 2 cabang. Dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Namanya metil ada 3. Terdapat pada nomor berapa? 2, 2,
4 trimetil. Trimetil induknya berapa? 5 pentana. Jadi gitu. Jadi semuanya sudah. Cara memberikan nama senyawa alkana, mulai dari menuliskan rumus strukturnya, menuliskan dari yang dipecah, yang itu ditulis lurus semuanya, terus dipecah-pecah seperti ini, cara pecahnya seperti ini. Terus dari yang kamu memberikan nama, dari nama senyawa, dari rumus strukturnya, terus sama yang dipecah-pecah ini. Caranya seperti ini. Saya kira itu tata nama alkana. Untuk pembelajaran tata nama alkana besok dilanjutkan dengan isomernya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.